Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kita. Kurang semangat nih, saya ulangi lagi. Berjumpa lagi dengan kita program Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Alhamdulillah semangat yang luar biasa. Dan pada hari ini tema syiar kita mengangkat yaitu bergerak bersama. Lanjutkan Merdeka Belajar, ciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Luar biasa tema kita pada sore hari ini, mengingat pada hari ini 2 Mei 2024 adalah Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang akan mengangkat tema tersebut, yaitu Ustadz Edi Susanto SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Iya baik, dan pemirsa saya akan menyapa terlebih dahulu audiens kita ya telah datang di studio kita pada sore hari ini dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Masjid Muhammad Saman, Kelurahan Solo Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadznya kita pada hari ini? Siap. Terima kasih Ibu. Tak lengkap rasanya kalau tidak menyapa pemusik kita pada hari ini, yaitu dari El Hawa Gambus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih pemirsa dan juga Ustadz. Boleh kita masuk ke tema kita pada hari ini, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, ciptakan generasi yang berakhlak karimah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, dan juga salawat beriringkan salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Mbak Diva yang telah memberikan waktunya ya kepada saya untuk sedikit mengulas tentang pendidikan, karena memang hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan alhamdulillah kita di sini juga hadir ibu-ibu dari Masjid Muhammad Saman ya. Apa kabar Ibu? Sehat? Ya, kita perlu bersyukur karena Allah masih memberikan kita makan masih enak Bu. Nah, tidur masih nyenyak. Ada yang bocor jantung? Oh tidak ada, alhamdulillah. Ada yang gagal ginjal? Alhamdulillah tidak ada. Ya, ngotar masih enak ya. Ya, itu salah satu tanda kita sehat. Nah, maka kita perlu bersyukur. Tidak perlu nunggu dikasih uang 100 juta bersyukur, tapi dengan sehat ini saja sudah wajib kita untuk bersyukur. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, mengawali dari tema kita hari ini, bergerak bersama. Apa tadi Mbak, lupa saya. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, menciptakan generasi berakhlakul karimah. Nah, sebelum saya bahas jauh lebih dalam tentang pendidikan, tentang Merdeka Belajar,
mengapa kita mesti belajar. Ada dua kisah yang menurut saya, dua kisah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kisah yang pertama yaitu ada seorang murid, dia belajar di salah satu pesantren. Kemudian karena lama sudah belajarnya, kalau dalam bahasa Arab itu tuluz zaman, lama sudah dia belajar, kemudian tinggilah ilmunya, ya, sehingga murid ini dia merasa sombong dengan dirinya, dan murid itu menganggap bahkan ilmunya itu sudah setara dengan gurunya, sehingga pada akhirnya pada suatu waktu sang murid yang tadinya dia ini sudah merasa hebat, kemudian dia pergi keluar dari pesantren untuk berdakwah, mengajar seperti itu di luar kota. Pergi dia keluar kota, akan tetapi tanpa meminta izin dari gurunya, dari kiainya, dia nggak minta izin. Nah, pada akhirnya di kota sebelah, di luar kota itu, orang-orang sudah mendengar, oh si Fulan akan datang, dia ini murid kesayangannya Kiai A, seperti itulah, kita nggak boleh nyebut namanya ya. Kemudian orang sudah ramai. Nah, di sisi lain, ketika menjelang maghrib, sang kiai, gurunya ini sedang mengadakan halakoh atau belajar bersama murid-murid yang lain. Kemudian dia bertanya, di mana si Fulan? Murid yang lain bilang, Kiai, si Fulan sedang keluar. Apa dia izin? Adakah dia izin dengan saya? Semua terdiam. Apa kata gurunya? Kalau begitu, biarlah dia keluar, tapi ilmunya tetap di sini. Bayangkan, di waktu yang lain, ketika sang murid ini, si Fulan ini, sudah bersiap-siap untuk ceramah, berdakwah, sudah dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat, ya. Kemudian ketika masuk dalam suatu ayat, dia ingin menjelaskan ayat tersebut, namun apa yang terjadi, Ibu? Ternyata ngeblank, terdiam. Dia bingung, padahal ilmu ini dia sudah faham dan pakam. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada seorang murid juga di salah satu pesantren. Ketika dia dititipkan oleh orang tuanya, sang guru ya atau kiai ini menyuruh anak ini untuk, maaf, dia nggak belajar, tapi membersihkan, WC untuk santri yang lain. Tugasnya tiap hari itu aja, dia nggak belajar. Sampai-sampai dia bingung, kok saya di sini cuman gini aja kerjanya, bersihin WC, bersihin ini, kok nggak disuruh belajar. Terus berjalan beberapa bulan hingga tahun, kemudian ada suatu waktu ketika guru ini atau kiainya ini, dia diminta untuk berdakwah atau mengajar di salah satu desa sebelah, tapi gurunya tidak sempat. Malah yang dia panggil adalah muridnya yang tadi membersihkan WC. Nah, sang murid ini adalah murid yang patuh dan taat kepada guru ini, pada kiai ini, tanpa sedikit pun dia membantah perintah dari kiai. Nggak ada dia ngeluh, nggak ada dia dendam, kesel, nggak ada. Nah, pada akhirnya dia ditunjuk oleh kiai, kamu gantikan saya mengajar kitab ini di desa sebelah. Akhirnya berangkatlah dia di sana, dia bingung. Di perjalanan, kok saya disuruh ngajar, saya kan nggak pernah belajar, saya nggak tahu apa-apa. Pada akhirnya ketika dia membuka kitab, dia sudah memulai dengan hamdalah dan sholawat. Ternyata, Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ridhonya,
sehingga dia mampu mengajarkan kitab tersebut, ya, mengajarkan ilmu tersebut kepada audiensnya, kepada jamaahnya dengan sangat sempurna. Nah, dari dua kisah ini, sama-sama murid yang belajar di pesantren, akan tetapi yang pertama dia sombong, dia merasa ilmunya lebih tinggi dari santri yang lain, dan bahkan dia merasa setara dengan gurunya. Pada akhirnya dia mendapatkan su'ul adab, ya, dia sudah mendapatkan su'ul adab, dia tidak punya adab, tidak punya akhlak yang baik kepada gurunya, akhirnya dia ilmunya hilang. Sedangkan yang kedua, orangnya taat, baik, akan tetapi Allah buka pintu hatinya, Allah buka ilmu untuknya, sehingga dia menjadi orang yang berilmu. Nah, dari dua kisah ini kita ambil kesimpulannya, poinnya adalah belajar di mana saja itu, atau ilmu apa saja bisa kita dapatkan, akan tetapi ketika ridho dari seorang guru tidak kita dapatkan, maka semua akan sia-sia. Sia-sia. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah Punyo kita. Aduh, ibunya melabur. Saya ulangi lagi itu. Syiar TVRI Jambi. Barokah Punyo kita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Iya baik, kita masih dengan tema bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, ciptakan generasi yang berakhlak karimah dengan Ustadz Edi Susanto SPD. Baik Ustadz, tadi sudah ada penjelasan mukadimah di awal ya Ustadz, di mana ada dua orang murid sama-sama di pesantren, tapi yang satu belajar, yang satu tidak, yang satu sombong akhirnya, yang satunya lagi itu tadi dapat ridho dari Allah, bisa mengajarkan orang lain lagi. Kita masuk ke tematik kita nih Ustadz, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, ciptakan generasi. Itu bagaimana sih Ustadz untuk generasi yang berakhlak karimah? Silakan. Baik, sebelum kita masuk kepada akhlaknya, yang pertama yang mesti kita pahami adalah apa beda mengajar dengan mendidik. Pengajaran itu hanya mentransfer ilmu. Ilmu apa saja bisa masuk. Ya, kalau sekarang ya maaf, di HP itu ada semua. Ya, di dunia internet semua ada. Apa yang bahkan kita tidak tahu semua yang ada. Nah, itu transfer ilmu. Akan tetapi beda dengan mendidik. Mendidik itu adalah menyiapkan peserta didik atau anak-anak sehingga mereka siap pada masa mereka dewasa nanti menghadapi kehidupannya, menghadapi apa yang cocok dengan keinginannya dan apa yang tidak cocok dengan keinginannya, bagaimana cara mereka bersikap. Jadi yang kita siapkan itu adalah lebih kepada mental, ya. Maka dari itu kesiapan ini perlu langkah-langkah. Nah, makanya pendidikan itu jauh lebih lebih membekas daripada sekedar mengajar. Makanya pendidikan itu sasarannya adalah karakter, ya, karakter seseorang. Nah, kalau kita bisa melihatnya itu dalam bahasa keagamaan kita, yang dilihat adalah kesiapan mental, kesiapan batin, yang sehingga nanti bisa melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang kita sebut dengan akhlakul karimah. Perbuatan baiknya itu yang bisa kita selaraskan atau sumber rujukannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibu-ibu, jamaah dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, pendidikan ini sangat penting, ya, karena penanaman karakter, penanaman mental, penanaman akhlak itu tidak mudah hanya berdasarkan kalimat teori dan ceramah saja.
Makanya perlu sosok sentral sebagai figur. Atau kita pun juga sering mendengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan, suri tauladan yang baik untuk kita. Nah, itu Rasulullah. Tapi kan Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Dia tidak ada bersama kita. Akan tetapi sunnah-sunnahnya ada, peninggalannya ada, yaitu berupa Al-Quran. Rasulullah itu tidak dipuji Allah karena fisiknya. Rasulullah itu fisiknya bagus, ya, wajahnya rupawan. Akan tetapi yang dipuji oleh Allah itu adalah akhlaknya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, ketika seorang guru hanya mengajar saja, tidak memberikan contoh akhlak yang baik, ya, maka anak-anak pun ya tidak bisa menyerap itu semua. Anak-anak cuma bisa menyerap pembelajaran saja, tapi tingkah laku, perilaku itu kalau tidak dicontohkan, tidak diperlihatkan kepada anak-anak, ya tidak membekas. Karena sesungguhnya yang namanya anak didik itu melihat, mereka meniru perilaku gurunya. Makanya kita tahu guru itu singkatannya yang digugu dan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya aja kencing berdiri, lebih lagi muridnya, kan begitu. Artinya ya mereka melihat. Nah, maka dari itu pendidikan itu sangat-sangat penting. Dan nah, untuk mendapatkan akhlakul karimah, saya tidak mendiskreditkan sekolah umum. Di sekolah umum bagus, ya. Semua guru-guru bagus, ya. Semua guru-guru pastinya mempunyai teladan yang baik untuk muridnya. Mau dia sekolah di sekolah dasar atau SMP ataupun SMA, ya, semuanya bagus. Semuanya mempunyai figur. Nah, akan tetapi kalau untuk kita selaku muslim, ya, sebenarnya kita harus mempunyai dasarnya apa? Yaitu akhlak tadi. Karena sebenarnya Ibu, dalam Islam itu ada 3 hal saja yang diajarkan. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Itu inti sari daripada ajaran agama Islam. Nah, dasar semuanya itu adalah akhlak, yang pada ujungnya akhlak itulah yang menentukan bagaimana posisi atau seseorang itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya akhlak ini yang lebih penting. Makanya al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Akhlak itu diibaratkan angka 1 di awal. Kemudian yang lainnya, misalnya akhlak itu nomor 1, ilmu nomor 2, yang lain itu angka 0. 1 di awal, kemudian ditambah angka 0, kemudian dia anak orang kaya, tambah 0 lagi, kemudian dia wajahnya ganteng, tambah 0 lagi, jadilah angka 1000. Akan tetapi kalau akhlaknya nggak ada, satunya hilang, semuanya 0 saja, sia-sia, nggak ada nilai. Nah, itu akhlak. Makanya di luar sana, ya, maaf, di barat, ya, di Jepang, itu yang lebih diutamakan adalah akhlak, attitude. Nah, murid diajarkan, anak-anak yang masih kecil itu diajarkan bagaimana menghormati orang lain, bagaimana bersabar, bagaimana berterima kasih, bagaimana meminta tolong dengan kalimat tolong. Nah, ini yang diajarkan oleh non-muslim padahal. Dan ilmunya itu padahal punya kita muslim. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menjadi contoh figur untuk sahabat pada waktu itu. Ya, makanya para sahabat itu melihat, oh Rasul itu begini, oh Rasul itu begini, oh Rasul itu begini. Ya, baik akhlaknya, sopan santunnya, santun kalimatnya. Rasulullah pernah karena akhlaknya beliau, Rasulullah itu pernah
ketika ada tawanan, ya, yang ditanya dulu sama tawanan ini, apakah sudah dikasih minum? Apakah sudah dikasih makan? Begitu. Sedangkan kalau mungkin zaman perang waktu itu, tawanan nggak ada dikasihani. Ini nggak. Nah, ada nggak dikasih minum? Ada nggak dikasih makan? Kemudian kata Rasul, bersyahadatlah, masuklah Islam. Tidak mau dia. Nah, akhirnya setelah itu ketika dia ditanya apa yang kamu minta, aku ingin bebas katanya. Udah dibebaskan. Ketika dibebaskan baru dia mengucap syahadat. Ketika ditanya, loh kenapa enggak tadi mengucap syahadatnya? Aku tidak mau mengucap syahadat dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi dia melihat akhlak Rasul ini sangat luar biasa. Banyak kisah-kisah, ya, Rasulullah menjenguk orang yang selalu meludahinya ketika pergi ke masjid. Ketika orang itu sakit, Rasulullah adalah yang pertama kali menjenguknya sehingga orang itu merasa terharu dan akhirnya masuk Islam. Seorang buta di pasar yang mencaci maki Rasulullah, katanya jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia itu penipu, dia itu pembohong. Padahal orang buta ini dia dikasih makan oleh Rasulullah. Rasulullah mengunyahkan makanan itu dan menyuapi langsung ke mulut pengemis itu, pengemis buta. Suatu ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, beliau menggantikan posisi itu untuk memberi makan pengemis tersebut. Lalu pengemis itu bertanya, pengemis buta itu nanya, kamu siapa? Aku adalah orang yang biasa memberimu makan. Ah, beda katanya. Biasanya nggak gini, ibaratnya begitulah kira-kira. Biasanya nggak gini. Kemana orang yang biasa menyuapiku katanya, yang ngasih aku makan katanya. Oh, dia sudah meninggal. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta itu menangis dan akhirnya masuk Islam. Karena apa? Akhlak Rasulullah. Nah, untuk mendapatkan akhlak ini perlu figur, perlu contoh. Tidak hanya sekedar dengan ceramah, dengan teori, tidak bisa. Nah, makanya benteng terakhir, ya, benteng terakhir khususnya kita di Indonesia dan di Provinsi Jambi ini, benteng terakhir untuk mendapatkan akhlak yang baik, akhlakul karimah itu memang di pesantren-pesantren. Karena di pesantren itu ada sosok figur kiai, ya, ustadz-ustadz, kemudian musyrif dan mudabbir dan mudabbiroh. Mereka menjadi contoh tinggal di tempat yang sama, di lingkungan yang baik 24 jam. Sholat sama-sama, baca Quran sama-sama, belajar sama-sama. Ada figur kiainya. Justru di Jambi, ya alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren, ada pesantren Salafi, ya. Nah, kalau di seberang itu ada pesantren Sa'adatud Darain, ya. Kemudian yang agak modern, ya, pesantren Al-Jauharain, As'ad, ya. Terus banyak pesantren juga, ya, beda. Pesantren-pesantren kalau kita Darul Arifin, PKP Al-Hidayah, nah, semuanya banyak pesantren-pesantren. Dan disitulah figur kiai, figur contoh. Karena ya memang yang namanya ustadz manusia juga kan. Akan tetapi di situ tidak menjadikan lingkungan sebagai sesuatu yang bisa merusak, ya. Yang mana kalau di luar pesantren anak kadang tidak terkontrol dengan lingkungannya, dengan temannya. Karena yang namanya anak, mereka akan terwarnai oleh teman-temannya. Mereka mengikuti bagaimana warna temannya, ya begitulah dia. Nah, maka itu kadang-kadang kita melihat anak tawuran, ya, ya, geng motor, macam-macam hal. Nah, kenapa? Itu karena krisis akhlak pada zaman ini. Nah, jadi pesantren itu adalah benteng terakhir dan disitulah kita mendapatkan figur orang yang mempunyai akhlak. Nah, jadi ibu-ibu, jamaah dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, semuanya itu adalah peran akhlak ini yang paling penting. Makanya Rasulullah itu kenapa orang bisa masuk Islam sebanyak ini? Ya, pada zaman Rasul itu pun juga apa kata Allah dalam Al-Quran?
fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Apa kata Allah? Apabila kamu Muhammad, kamu berkeras hati, kalau dakwahnya dengan keras, ya dengan kasar, nah itu orang-orang akan menjauhi. Orang akan jauh darimu wahai Muhammad. Makanya Nabi itu hatinya bersih, hatinya lembut, sopan santun kalimatnya. Nah, Iya, baik Ustaz. nah, seperti itulah kira-kira. Wallahu Baik, a'lam bikulli Wallahu shawab. alam. Baik. Kita break dulu sebentar, kita sambung lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah Bu Yo gitu, lupa lagi Bu Yo, ngelamun lagi. Saya ulangi, Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Alhamdulillah, masih dengan tema kita pada hari ini, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar, ciptakan generasi yang berakhlakul karimah bersama Ustadz Edi Susanto SPD. Kita beri kesempatan Ustadz yang mau bertanya, silakan Ibu dari Majelis Taklim Masjid Muhammad Salam yang ingin bertanya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhelmi dari Masjid Muhammad Saman, Broni, Kelurahan Solok Sipin, Jambi. Saya mau bertanya Ustadz, dengan tuntutan ekonomi, ibu-ibu rumah tangga saat ini banyak yang sudah bekerja sehingga tidak begitu memperhatikan anak-anaknya lagi. Mereka yakin kalau mereka akan memasuki anaknya menempuh pendidikan ke pesantren-pesantren. Tapi ternyata setelah terjun ke masyarakat, keluar dari pesantren tersebut, banyak juga anak-anak yang akhlaknya tidak seperti yang kita harapkan. Itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Yuhelmi ini. Anaknya karena orang tuanya sibuk dengan ekonomi, bekerja dua-duanya, ayah dan ibunya, akhirnya sepakat untuk anaknya dimasukkan ke pesantren supaya mendapatkan akhlak dari pendidikannya, agamanya, akhlaknya. Tapi ternyata waktu keluar ke masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana Ustaz cara menyikapinya? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuhelmi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena realita di lapangan yang ada, memang kita tidak menafikan ada anak-anak yang ketika dia keluar dari pesantren, ya dia malah seperti kuda liar. Ya, kalau kuda liar menghasilkan susu, ya tapi ini dia malah bikin onar. Ya, maaf Ibu, yang perlu kita pahami lagi ialah pesantren itu bukan bengkel yang bisa memperbaiki seseorang yang tadinya karakter dia buruk, akhlaknya buruk, masukkan pesantren dengan harapan nanti akan baik. Tahu-tahu ternyata malah lebih buruk. Itu ibarat memasukkan seekor kuda yang memang sudah liar dari awalnya masuk di kandang, di penjara. Lama ketika dia keluar malah 2 kali lipat atau berlipat-lipat akhlaknya tadi jadi tambah buruk seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah pesantren itu bukan bengkel yang bisa seperti kita masukin mobil rusak, motor rusak, masuk bengkel, selesai kinclong bagus. Pesantren bukan seperti itu. Akan tetapi disitulah, di pesantren itulah kita mengharapkan ujung tombak pendidikan pembentukan akhlak yang baik itu ya di situ. Maka seorang ibu, ya seorang tua yang menitipkan anak di pesantren tidak hanya sekedar titip udah dibiarkan.
itu kayak buang anak, Bu. Nah, makanya mungkin anak itu akan merasa, kok aku kayak dibuang ya? Apa jangan-jangan aku ini bukan anak kandung? Jangan-jangan aku anak angkat atau anak pungut? Nah, seperti itu. Artinya apa, Ibu? Ketika masa pendidikannya di dalam pesantren, ya, ibu di rumah, ya, ketika ini sibuk nih ngurusin ekonomi, buat apa, jualan lah atau apa segala macam, kerja dan lain sebagainya, tentunya orang tua juga perlu doa, berdoa kepada Allah, mempasrahkan dirinya dan mempercayakan anaknya ke pesantren itu. Dan jangan lupa lihat juga pesantrennya, karena maaf, banyak orang-orang yang dia punya dana, punya uang banyak, dia ingin mendapatkan amal yang baik, dia bikin pesantren. Dia nggak ngerti pesantren, tapi dia malah merekrut orang untuk mengelola pesantrennya. Ternyata orang tersebut, maaf, yang namanya kita manusia, al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Mungkin imannya belum siap, akhlaknya juga belum siap, akhirnya rusak. Nah, figur yang kita minta ada pada seseorang yang mengelola tadi ternyata bobrok. Nah, bisa jadi kurang pengawasan. Nah, jadi kita juga harus selektif melihat pesantrennya seperti apa. Ya, lihat track recordnya. Track record pesantren itu bagaimana prestasinya, bagaimana alumninya. Nah, jadi Ibu sebelum memilih pesantren, ya, jadi kiatnya seperti itu dilihat juga. Ini jangan-jangan pesantren abal-abal, ya. Ini jangan-jangan pesantren apalah gitu, ya, yang nggak jelas gitu. Nah, jadi maka dari itu sebelum memilih pesantrennya. Ketika sudah masuk ke dalam pesantren, kita harus titip ke pesantren itu, kita harus tega. Apa yang disebut dengan tega? Tega itu biarkanlah anak itu belajar, ya. Kalau justru semakin kita gelisah di rumah, anak itu juga nggak betah di pondok. Itu rumusnya, sudah menjadi sunnahnya, ya, sunnatullahnya. Kalau ibu di rumah, ibu nitipkan anak, tapi di rumah, ya Allah, gimana anakku di rumah tidur pakai spring bed tebal, tapi di pesantren kasurnya segini, ya, di rumah makan ayam, di sana makan tahu, makan tempe, gelisah. Maka anak pun juga akan gelisah di sana, dia nggak betah, seperti itu. Dia harus tega, ya, harus tega. Kemudian, ya, itu tadi, jangan lupa diiringi dengan doa. Baik, bagaimana menurut Ibu? Sudah cukup jelas? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Boleh pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Makia dari Majelis Taklim Muhammad Saman, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa memiliki akhlakul karimah? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Makia, kiat-kiat sebagai orang tua nih supaya anak-anak mendapatkan akhlak kharitul karimah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Makia yang telah bertanya. Jadi ini umum, ya, tidak di pesantren, ya. Nah, kalau tadi kan Ibu Yuhelmi khusus pesantren, terkait dengan pesantren, bagaimana pesantren. Nah, kalau pertanyaan Ibu juga bagus, ya, karena ini menjadikan kita untuk sadar bagaimana kok anak ini begini, kok anak ini akhlaknya begini, gitu. Ibu, sesungguhnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Rasul itu menjadi public figure, ya, public figure di kota Madinah. Bahkan dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi itu dikenal sebagai orang yang amat amanah, yang terpercaya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy waktu itu menitipkan perbendaharaan mereka kepada Rasulullah SAW saking amanahnya Rasul. Nah, amanah itu salah satu akhlak yang mulia, ya.
Nabi tidak pernah bohong. Nabi itu terpercaya orangnya, sangat dipercaya. Nah, maka dari itu ketika menjadi rasul, apa yang dilihat, apa yang dikatakan, apa yang didengar dari Nabi, baik perbuatan Nabi, baik perkataan Nabi ataupun pengiyaan, ya, pengiyaan itu persetujuan Nabi, itu menjadi sunnah, ya, menjadi apa, para sahabat melihat dari situ, menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau zaman sekarang artinya ya kita gimana sih supaya anak-anak kita berakhlakul karimah? Yang paling penting yang mesti kita sadari, Ibu, anak itu mereka melihat, mereka merekam, dan mereka meniru. Meniru orang tua. Maaf, ketika seorang anak melihat orang tuanya akhlaknya tidak baik, contoh ada tukang nagih hutang, Bu, ke rumah, dia bilang, "Nak, kasih tahu sama yang nagih hutang, ibu lagi nggak ada." Kan gitu, artinya dia ngajarin bohong. Nanti anaknya juga bakalan ikut berbohong. Bilangnya, "Pak, ini ibu lagi nggak ada katanya," gitu. Katanya. Ada katanya, Nah, itu salahnya ya, dia bilang kata. Nah, jadi peran orang tua di rumah itu sangat penting, menjadi contoh sebagai apa, bukti akhlaknya itu ada gitu. Jadi anak itu melihat, oh orang tua saya begini. Nah, dan lebih lagi ibu yang mempunyai anak, yang mana ibu lebih banyak waktu bersama anak daripada ayahnya, bapaknya. Karena bapak pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam, kadang nggak pulang-pulang. Ya, seperti Bang Toyib udah dua kali lebaran nggak pulang-pulang. Nah, jadi ibu itu dalam pendidikan Islam, ya, itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk seorang anak. Jadi yang paling penting itu, Bu, selain kalimat, ya, mau berbuih mulut kita, nyuruh anak sholat, berbuih-buih mulut, ya, tapi ayahnya tidak pernah sholat, ibunya tidak pernah sholat, ya, maka anak tidak bakal sholat. Ya, baca itu Quran dan lain sebagainya lah, ya. Nah, jadi itu, jadi yang paling sentral itu, yang paling penting itu adalah nampak di mata anak itu bagaimana kita. Nah, maka orang tua harus memperbaiki akhlaknya. Baik, bagaimana Ibu Makia, sudah cukup jelas? Boleh, silakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Yeni dari Majelis Taklim Muhammad Saman, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, adakah amalan yang harus kita lakukan selain doa yang kata Bapak Ustadz katakan tadi, selaku kita sebagai orang tua yang memiliki anak yang mungkin akhlaknya sudah terlanjur jelek, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dari Ibu Yeni, apakah ada amalan orang tua untuk anaknya yang terlanjur akhlaknya sudah buruk nih, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk anak yang sudah terlanjur jelek akhlaknya, ya, karena tidak menutup kemungkinan semua kita pasti punya potensi, ya, potensi kepada situ. Kenapa pendidikan itu anak yang menjadi sasarannya? Karena kalau yang sudah tua sudah hampir-hampir diintai malaikat maut, ya. Kalau anak-anak masa depannya masih cerah dan mereka adalah harapan untuk kita ke depan. Kalau dia baik, insya Allah dia yang akan mendoakan kita, kan begitu. Dia yang minta ampunkan kepada Allah untuk kita. Tapi kalau dia buruk, ya jangankan mau minta ampunkan untuk kita, ingat dengan dirinya saja tidak. Jadi Ibu, amalan yang pertama adalah amalan hati. Apa itu? Sabar. Sabar dan ridho menerima takdir Allah.
Akan tetapi sabar itu bukan berdiam diri. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya apa? Ya, mungkin diberikan bimbingan, ya kalau bahasa sekarang konseling, ya konseling Psikiater. kepada konselor ya. Ya. Terus ke psikiater, mungkin ada gangguan jiwa. Nah, terus yang berikutnya ialah yang mesti kita lakukan untuk anak tersebut, terus kita pelajari Bu, bagaimana kondisi anak, bagaimana psikologis seorang anak dari umur sekian ke umur sekian. Anak laki-laki dan anak perempuan itu juga sangat berbeda. Anak laki-laki walaupun dia pegang HP, ya kalau ibu manggil itu sampai 3 kali baru dia dengar. Nah, kenapa? Memang laki-laki itu ya memang begitu. Dia fokus pada satu titik. Tapi kalau perempuan enggak. Ya, anak laki-laki kalau diajak ngomong itu enggak harus kita nyuruh dia lihat ibu lagi ngomong. Enggak gitu juga. Dia walaupun lagi gitu dia tetap mendengar, ya. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan itu harus ditatap. Suka untuk dilihat, suka untuk ditatap. Jadi ngomongnya harus sejajar wajahnya. Jadi kita pelajari bagaimana anak itu. Dengan pendekatan-pendekatan seperti itulah, nanti maka kita bisa dekat dengan anak. Bisa kita arahkan lagi, ya itu kalau ilmu ini ya Bu ya, teorinya seperti itulah ya, secara psikologi. Nah, amalan berikutnya ialah ibu banyak-banyaklah baca sholawat. Ya, banyak-banyak baca sholawat, karena sholawat itu bisa melembutkan hati. Ya, tetap doa seorang ibu untuk seorang anaknya itu sangat mustajab. Ya, bahkan itu bisa menggetarkan arsy apabila ibu nangis gara-gara anak. Nah, jadi hati-hati Bu, jangan baperan juga. Ya, sering-sering ini baper jadinya nangis gara-gara anak. Akhirnya apa? Terucaplah kalimat yang enggak bagus, anak jadi su'ul khotimah. Ya, banyak kisah-kisah yang sudah menyatakan seperti itu. Maaf, saya enggak tahu, maling kundang itu contohnya. Ya. Coba kalau ibunya bilang, "Maling, kamu jadi batu," katanya. Jadi batu. Coba dia bilang, "Maling, kamu jadi anak soleh." Dia bakal jadi anak soleh gitu ya. Atau jadi orang tambah kaya. Seperti kisah Imam Sudes, ya, dia kan dulu nakal waktu kecil, ibunya lagi bikin roti. Katanya apa? "Pergilah main keluar wahai Imam Masjidil Haram." Gitu doanya yang bagus. Ya. Nah, kita ini banyak doa yang tidak bagus. Akhirnya anak jadi mendekati takdir sesuai dengan apa yang ibu katakan. Jadi amalannya tadi pertama sabar, terus ridho, tapi sabar itu tidak diam, ya. Nah, terus perbanyaklah baca sholawat. Doa ibu itu sangat mustajab, ya, doa sangat mustajab. Nah, tetap pelajari bagaimana kondisi anak sehingga kita bisa mempunyai pendekatan-pendekatan yang pas. Nah, jadi anak itu ada umur sekian jadikan memang anak, ada dijadikan seperti teman, kan ya, seperti itu. Nah, banyak ilmu-ilmu yang sekarang sudah berseliweran kemana-mana, di mana-mana. Baik, itu tadi untuk Bu Yeni. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah di ujung acara. Boleh kita masuk ke kesimpulan kita pada hari ini, silakan. Baik, ibu-ibu, jamaah dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang pada zaman itu akhlak sangat bobrok, dan kembali sampai ke akhir zaman ini pun juga krisis akhlak sudah di mana-mana. Banyak generasi-generasi muda yang rusak, ya. Nah, salah satu yang membuatnya rusak adalah budaya-budaya dari barat, budaya-budaya dari luar, budaya-budaya non muslim yang membuat akhirnya anak-anak menjadi tidak ada rasa malu. Akhlak yang baik itu datang dari hati yang bersih. Semakin bersih seseorang, maka semakin indah akhlaknya. Dan kata Rasul, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdol?" Orang mukmin yang bagaimana? Yang afdol itu, yang utama itu. Apa kata Rasul? Husnul khuluq. Ya, ahsanuhum khuluqon. Yang mempunyai akhlak paling baik. Nah, maka dari itu kita minta kepada
guru-guru ya, karena guru-guru zaman sekarang banyak disibukkan oleh administrasi ya. Mudah-mudahan guru-guru ikhlas mengajar anak-anak ya, baik itu di sekolah-sekolah umum maupun di pesantren dengan keikhlasan dari hati, maka akan menyentuh hati anak-anak. Dan pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk membuat peradaban makin maju. Itu adalah pendidikan. Dan sebaliknya, kalau pendidikannya bobrok, akhlaknya bobrok, maka semua pun akan hancur. Jadi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua orang tua untuk mendidik anak dengan akhlak yang baik, menjadi contoh yang baik kepada anak-anak, dan mudah-mudahan anak-anak itulah yang nanti dengan akhlaknya yang baik pula dia mendoakan kita dan menjadi penyelamat kita di dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini tentang tema kita, dan terima kasih Ibu-ibu Majelis Taklim Muhammad Saman, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Baik pemirsa, demikianlah acara syiar pada sore hari ini. Saya Diva Jafrina dari kru bertugas, mohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.